Thabit radhiyallahu anha dalam mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini kisah menarik ya, biasanya kita perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi, tapi ini kita dekatkan ke sosok wanita agung istri Rasulullah. Apa nanti yang bisa kita ambil dari kisah ini, nanti kita sama saksikan. Mau datang Ustaz kepadanya, Ustaz Abdul Ali Rahman MA. Waktu dan tempat kami silakan. Baik Bapak Ibu, kita awali sama-sama dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, min kulli dhanbin 'adzim, la yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin, la yaghfiru dhunuba illa ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ajarkan kepada kami makna istighfar. Ya Allah, ajarkan kepada kami makna taubat, agar kami mampu menyadari dosa-dosa kami selama ini. Ya Allah, kami bukan orang yang suci dari dosa. Kami bukan orang yang suci dari kesalahan. Ya Allah, kami menyadari banyak dosa-dosa dari masa lalu hingga saat ini. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu, ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan musibah, bencana-bencana yang mewarnai dalam kehidupan kami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis-shalihin wa tawaffana muslimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus Mushola Muhajirin yang dirahmati Allah, Mas Agus yang menghubungkan saya di tempat ini, juga Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena berkat izin dan irodahnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur oleh Allah. Mudah-mudahan nikmat sehat dan panjang umur ini bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki diri kita. Karena manusia yang baik bukanlah manusia yang hidupnya tanpa dosa,
Manusia yang baik bukanlah manusia yang hidupnya tanpa kesalahan. Hanya malaikat-malaikat Allah lah yang dijamin Allah tidak pernah punya salah, tidak pernah punya dosa. Karena malaikat diciptakan Allah memang untuk taat, sami'na wa ata'na. Manusia sepanjang masih hidup dalam kehidupan dunia ini akan selalu diwarnai dengan dua sifat, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Manusia dalam hidupnya itu akan diwarnai dengan dua sifat, kadang sifat fujur wa taqwa dan sifat taqwa. Makanya kalau ada orang manusia merasa dirinya paling baik, justru manusia itu tidak baik. Manusia tidak mungkin benar terus, dan juga manusia tidak mungkin salah terus. Karena yang benar terus malaikat, yang salah terus itu iblis. Manusia bukan malaikat, manusia juga bukan iblis. Maka manusia itu perpaduan antara dua sifat, kadang sifat malaikat, kadang sifat iblis, kadang benar, kadang salah. Itu normal buat manusia. Kalaupun manusia pernah berbuat salah, berbuat dosa, asal mau menyadari dosanya dan mau bertaubat kepada Allah, itulah manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani adam khata wa khairul khata at-tawwabun. Semua manusia banyak dosanya, dan sebaik-baik manusia yang berdosa ketika manusia itu mau menyadarinya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam sama-sama kita sampaikan kepada manusia agung, kepada manusia pilihan, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi yang rela berkorban, mencintai umatnya melebihi dari mencintai dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mencintai Nabi, dan semoga Nabi mencintai kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum tausiah saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Baru kali ini Pak Ustadz ceramah di Al-Muhajirin, subuhnya nggak di sini ya. Masya Allah, pada jam 9 masih WA sama Mas Agus ya. Biasanya HP itu alarmnya nyala Pak. Kalau tiba-tiba malam ini ternyata alarmnya nggak bunyi, Insya Allah ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sabar menunggu, mudah-mudahan menambah kebaikan dan pahala. Amin ya Rabbal. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, hari ini kita mengangkat tema tentang sosok yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah. Kita akan membahas seorang wanita yang dikatakan oleh malaikat Jibril langsung kepada Nabi, Ummu Khadijah Sayyidatul Jannah. Masya Allah. Malaikat Jibril itu datang khusus kepada Nabi Pak. Biasanya kalau malaikat Jibril datang ke Nabi itu menyampaikan wahyu. Ada wahyu dari Allah, kemudian malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi pada saat itu malaikat Jibril datang kepada Nabi bukan menyampaikan wahyu, bukan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi, tapi memberikan kabar gembira, memberikan kado cinta dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi? Kabar gembira bahwa malaikat Jibril berkata, Ummu Khadijah Sayyidatul Jannah, bahwa ibunda Khadijah, istrimu ya Rasulullah,
Sayyidatul Jannah akan menjadi wanita pertama yang akan membuka pintu surga. Masya Allah. Ibu-ibu ini nggak bisa masuk surga kalau belum dibukain sama ibunda Khadijah. Nggak cuma di situ, malaikat Jibril pun menyampaikan kegembiraan kepada Nabi. Ummu Khadijah mustaqotun ilal jannah. Masya Allah. Ibunda Khadijah juga seorang wanita yang dirindukan oleh surga. Kalau kita rindu masuk surga, Bu, ibu rindu nggak, Bu? Iya, jawab cuma satu orang. Yang lainnya pada kemana? Kalau kita semua rindu untuk masuk surga, tapi buat ibunda Khadijah, surganya yang rindu, Pak. Kepengen dimasuki, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ibu yang di sini termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal. Emang ada Pak Ustadz selain ibunda Khadijah yang dirindukan surga? Ada. Ya, mana ibunya? Ya. Ada. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ayyumam ro'atin idha matat wa zawjuha rodin faqad dakhawatil jannah ayyima sya'ad dakhalat. Ya. Ayyumam ro'atin, tidak ada seorang wanita, seorang istri matat yang meninggal dunia lalu fahuwa rodin, dan suaminya ridho terhadap istri itu, maka istri itu dijamin masuk surga dan bahkan dipersilahkan lewat pintu mana surga yang dikehendaki. Berarti kalau ibu kepengen masuk surga, Bu, kepengen dirindukan surga, nggak perlu merubah nama, dirubah jadi nama ibunda Khadijah. Ya, oh aku kepengen dirindukan surga, Pak Ustadz. Kalau gitu aku rubah nama. Emang kenapa? Ya namaku Sumarni gitu. Saya mau rubah dengan nama? Nggak perlu, Bu. Nggak perlu harus merubah nama, tapi yang harus diikuti adalah sifat-sifat baik dari ibunda Khadijah. Di antara sifat baiknya ibunda Khadijah apa? Ibunda Khadijah itu selalu membuat ridho, membuat senangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap istri yang meninggal dunia nyenengin suaminya, dapat ridho suaminya, apa kata Rasulullah? Semua pintu surga memanggilnya. Ya, ibu kepengen masuk surga dulu. Tahu syaratnya masuk surga? Apaan? Mati dulu, Bu. Terlalu serius ya. Masuk surga mau tahu syaratnya, tahu apa, taat sama suami, enggak, mati dulu. Ya, ibu mau masuk surga mati belum gimana? Ya, kadang-kadang kita sering berdoa, ya Allah masukin surga, ya Allah. Oh pengen masuk surga, iya. Mau mati enggak? Enggak. Itu bedanya. Karena banyak orang masuk surga tapi takut mati, kan? Nah, sebelum meninggal dunia, Bu, kalau seorang istri kepengen masuk surga, ternyata ada kunci yang langsung disampaikan oleh Rasulullah. Insya Allah kita akan, ibu-ibu akan nanti bersanding bersama dengan ibunda istri tercintanya Rasulullah. Ternyata masuk surganya seorang istri, kalau kita buka dalam hadis tadi, surga seorang istri gak cukup hanya sholat saja, Bu. Gak cukup hanya ngaji saja. Selain sholatnya baik, selain ngajinya baik, ternyata ketika seorang istri kepengen masuk surga, surganya istri itu ada di ridho suaminya. Setuju Bapak-bapak? Pelan-pelan Bapak-bapak. Ini yang pelan-pelan pasti di sini ada istrinya. Jadi ternyata surganya istri itu nggak cukup hanya ibadah saja, nggak cukup, Pak. Ngajinya setiap hari, tapi nggak open sama suami. Ya. Jadi surganya
istri ketika si istri itu mendapat ridho suami. Surganya anak ada di ridho orang tuanya. Surganya suami ketika membahagiakan anak istri. Setuju Bu? Nah, biar seimbang ini ya. Gitu kan. Kalau nggak seimbang nanti diprotes Pak Ustadz. Jadi makanya Rasulullah SAW bersabda, baiti jannati, rumahku, surgaku. Dulu saya berpikir, oh pantes, emang rumah Rasulullah itu cermin dari surga. Kirain hadis itu tuh maknanya hanya sebatas itu. Ternyata kata baiti jannati itu ternyata bukan hanya rumah tangga Rasulullah. Kalau dikatakan rumah tanggaku, surgaku, berarti ketika kita kepengen masuk surga, Pak, surga itu nggak perlu jauh-jauh kita nyarinya. Ternyata surga itu ada di rumah tangga masing-masing. Surga itu ada di rumah kita masing-masing. Surganya anak ada di ridho orang tua. Apalagi sekarang yang masih punya orang tua, Pak, Masya Allah, nggak perlu dari surga jauh-jauh. Tapi hari ini banyak anak-anak cari surga di tempat yang jauh-jauh kan? Ya, hampir setiap tahun pergi umroh, bahkan setahun aja bisa 4 kali, 5 kali. Mau ngapain? Cari surga. Tapi datengin rumah orang tua jarang, Pak. Ya. Apa kata Rasulullah dalam hadis? La tajidu raihal jannah, gak bakal mencium bau harumnya surga. Aqul walidain, anak yang durhaka sama orang tua. Yang kedua, ternyata surganya istri juga nggak jauh-jauh, Bu. Surganya istri ketika mendapat ridho suaminya. Maka beruntung kalau istri itu meninggal dulu, suaminya masih hidup. Entar dulu, ini belum selesai. Jangan langsung komen deh. Ya. Ini ustadznya masih mantap mulutnya nih, belum selesai ya. Ini khusus pengajian subuh hari ini selesai jam 9 insya Allah, karena saya telat. Setuju? Oh, luar biasa. Semangatnya luar biasa. Baru 5 menit pengajian langsung iman langsung naik semuanya ya. Kenapa saya katakan itu? Kan untuk tahu apakah suaminya ridho, kan nggak mungkin dong suami meninggal dunia. Gimana kita bisa menanyakan ke suaminya? Gitu loh, Bu. Saya tidak mendoakan ibu meninggal dulu, jangan salah paham, Bu. Gitu loh. Kalau istri meninggal dunia, lalu suami ada di samping jenazah istrinya, dan suami berucap, entah itu diucapkan oleh mulut atau hatinya, dia katakan kepada jenazah istri itu, wahai istriku, aku ridho sama kamu. Aku maafkan semua kesalahan kamu. Ya Allah, ketika suami ridho, ketika suami merasa ikhlas dengan wafatnya si istri itu, Bu, pintu surga langsung terbuka sampai ngablak. Tahu ngablak? Nah, itu saking lebarnya itu, Pak. Ya. Lah kalau suami sudah meninggal dunia, gimana nanyanya, Pak? Astagfirullahaladzim. Biar ada yang hidup. Ini yang berani ngomong kenceng. Saya yakin di sini nggak ada istrinya, pasti nggak ada itu. Kalau ada istrinya tuh nunduk terus itu kayak gitu ya. Itu. Jadi ayu mamroatin idamatat wajah jarodin fakut dakhalal jannah. Lalu biar seimbang ya. Kalau surganya istri ada di ridho suami, ternyata surga suami juga sama ketika membahagiakan anak istrinya. Ya. Ini dikuatkan dengan Quran surat surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna. Wah, ibu ini hafal. Karena ini ayat selalu dibuat alasan buat dalil ke suaminya. Ya. Kalau ibu pasti banyak hafal surat An-Nisa ayat 34. Kalau bapak-bapak pasti hafal surat An-Nisa ayat 3. Ini bapak-bapak pada diam saja nggak hafal ya. Memang kenapa kok bapak-bapak suka hafal ayat surat An-Nisa ayat ketiga? Iya, ini kan tentang poligami.
Udah saya nggak bahas ini ya, bahaya ada ibu di sini ya. Jadi ketika seorang suami kepengen masuk surga, surganya juga nggak cukup hanya sholat saja, puasa saja, ngaji saja, nggak cukup. Surganya suami itu ketika membahagiakan anak istrinya. Makanya sampai Rasulullah itu pernah Pak dalam satu saat sidak ke sebuah gunung. Karena di gunung itu banyak sahabat-sahabat bekerja Pak. Apa pekerjaan sahabat di atas gunung itu? Mecahin batu Pak. Mecahin batu. Kalau sekarang bukan batu itu Pak. Kalau batu itu dipecahin dari atas gunung kemudian dijual. Nabi suatu saat diam-diam Pak datangin ke tempat gunung itu. Setelah sudah sampai di atas gunung, Nabi langsung Pak pegang tangan sahabat-sahabat yang masih bekerja keras itu. Nabi cium tangannya sehingga para sahabat pada kaget, ya Rasul, kenapa engkau mencium tangan sahabat-sahabat itu? Kan tangan sahabat itu kasar, ya tukang batu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? I'lamu anna yadan lam tamsas hunar. Ketahuilah ini tangan kelak di akhirat tidak akan tersentuh oleh api neraka, karena tangan ini akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa tangan ini bekerja keras untuk menafkahi keluarganya. Alhamdulillah. Maka jangan males Pak untuk berikhtiar ya. Kalau yang sudah paripurna ya sudah kan, tapi yang masih pada muda semangat untuk menafkahi keluarga ya. Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih disukai Allah ketimbang mukmin yang lemah. Kuat apa? Termasuk kuat imannya, ilmunya, ibadahnya, dan kuat ekonominya. Lebih disukai Allah ketimbang mukmin yang lemah. Ya, lemah ekonominya. Karena dan faqru ayakuna kufran. Mana Pak? Silakan Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak Haji. Mau duduk di mana? Sini boleh duduk Pak Ustaz. Pak Ustaz sudah jinak, saya takut. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Sekarang kita kembali ke wanita agung Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Dan ada yang lebih mengharukan lagi Pak. Selain malaikat Jibril langsung berkata, langsung mendatangi Nabi memberikan kabar tentang Ibunda Khadijah, bahwa Ibunda Khadijah, Ummu Khadijah Sayyidatul Jannah, Ummu Khadijah mustaqotun ilal Jannah, Ibunda Khadijah dirindukan surga. Ibunda Khadijah wanita pertama yang akan membuka pintu surga buat wanita-wanita muslimat lainnya. Ada yang lebih mengharukan lagi Pak. Di detik-detik meninggalnya Ibunda Khadijah, malaikat Jibril datang kepada Nabi lagi ya. Saya nggak kuat Pak kalau sudah cerita ini. Malaikat Jibril datang kepada Nabi lalu memberikan kain kafan. Ada 5 lembar kain kafan yang malaikat Jibril berikan kepada Nabi di detik-detik Ibunda Khadijah meninggal dunia. Dan malaikat Jibril tidak mungkin Pak tiba-tiba membawa kain kafan kalau nggak langsung diutus oleh Allah. Jadi Allah sendiri yang menyiapkan kain kafannya Ibunda Khadijah melalui malaikat Jibril. Ada 5 kain kafan. Ternyata ini sudah dipersiapkan untuk keluarga Rasulullah dan termasuk Rasulullah ya, ini nanti dipersiapkan untuk Ibunda Khadijah, Rasulullah, kemudian Sayyidina Ali, Ibunda Fatimah, dan Hasan Husain. Maka kalau kita mencintai Rasulullah, kita harus mencintai keluarga Nabi ya. Kalau saya ngomong begini Pak, jangan nanti terus diasumsikan Pak, ini Pak Ustadz mulai bicara keluarga Nabi Syiah nih. Ini paling sensitif nih Pak ya.
Ya wajar kalau kita mencintai Rasulullah terus kita mencintai keluarga Nabi. Apa salahnya? Ya nggak boleh gitu. Kita mencintai keluarga Nabi di atas Nabi. Mencintai Sayyidina Ali, menjadi imam, dan dikatakan bahwa malaikat Jibril itu salah memberi wahyu. Harusnya wahyu itu kepada Sayyidina Ali, bukan kepada Nabi. Ya, buktinya apa? Ketika rumahnya Rasulullah dikepung, jadi saya ceritakan biar clear ya. Ketika rumahnya Rasul dikepung, ternyata Rasulullah pengecut gitu. Ini mengacu pada pemahamannya kaum Syiah yang sesat itu, Pak. Buktinya apa? Ngapain Nabi Muhammad itu malah keluar dari rumah, terus selimutnya ditaruh ke badannya Sayyidina Ali yang tidur di kamar Rasulullah. Berarti yang mentalnya hebat, yang pantas jadi Nabi Sayyidina Ali. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi mencintai keluarga Nabi ya karena ada darah yang mengalir dari darahnya Nabi kepada keluarga Nabi. Udah itu aja, tidak boleh terlalu berlebihan. Ya. Jadi inilah istimewanya Ibunda Khadijah. Saya belum pernah membuka riwayat siapapun orang meninggal dunia sampai kain kafannya disiapin sama malaikat. Kecuali detik-detik akhir kain kafan itu disampaikannya malaikat Jibril kepada Rasulullah untuk mengkafani istrinya. Nah, inilah keagungan Ibunda Khadijah. Pertanyaannya, emang sehebat apa, amalannya apa sih Ibunda Khadijah kok sampai segitu hebatnya, sampai masih hidup saja malaikat Jibril memberi kabar kepada Nabi bahwa Ummu Khadijah, Sayyidatul Jannah, Ibunda Khadijah adalah wanita yang akan membuka pintu surga buat kaum wanita-wanita muslim. Ya, amalan yang sangat luar biasa, Pak, dari Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah bukan hanya sekedar istri Rasulullah yang menemani di meja makan, bukan hanya sekedar istri yang menemani Rasulullah di tempat tidur, tapi Ibunda Khadijah adalah seorang wanita pejuang. Beliaulah orang yang terus mendampingi dalam proses perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik di saat suka maupun duka. Maka ini yang harus ditiru oleh kaum ibu. Mencintai seorang suami jangan di saat lagi tajir saja. Ya, saat ada uang abangku, ibu kan soalnya apa lagi ya? Saat ada uang abangku saya, saat tak ada uang abangku saya. Alhamdulillah. Ini di sini ya. Kalau ibu di luar sana, Bu, yang belum ngaji itu nggak gitu, Bu. Abangku sayang ketika beruang, abangku tendang ketika tak ada uang. Ini ibu yang belum ngaji, Bu. Kalau ibu sudah ngaji itu insya Allah enggak. Ya, jadi makanya saya nggak setuju gitu kalau berpikir selalu negatif kepada ibu-ibu. Ini kan kadang-kadang kalau bicara tentang rumpi, gibah, selalu kalau gibah itu pasti yang disalahin apa, Bu? Ibu-ibu. Selalu saya enggak. Ya, karena di mana-mana pengajian saya itu yang banyak ibu-ibu. Jadi saya yakin orang sudah senang ngaji kan nggak mungkin senang rumpi. Jadi salah kalau yang bilang ibu senang rumpi, itu berita hoax. Itu berita apa, Bu? Berita fitnah. Ya, orang udah senang ngaji kalau senang rumpi, Pak. Nggak mungkin gitu ya. Jadi yang senang rumpi itu bapak-bapak. Kalau ibu suka nonton bola ya. Jadi salah satu amalan dari Ibunda Khadijah, selain Ibunda Khadijah selalu membuat senangnya Rasulullah SAW. Ibu masih ingat nggak waktu Rasulullah itu di Gua Hira? Pertama kali Rasulullah menerima wahyu, Pak. Kan saat Rasulullah menerima wahyu, Pak, Rasul itu ketakutannya luar biasa ketika didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu Rasulullah dibangunkan. Setelah bangun, tiba-tiba malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad Rasulullah, Iqra." Kita Iqra sampai berulang-ulang kali. Nabi Muhammad tidak bisa jawab. Bahkan ketika jawab, "Ma'ana biqori'in," aku nggak bisa baca.
Dan akhirnya apa? Nabi Muhammad pulang, Pak. Ketakutan dari Gua Hira itu, siapa yang menyelimuti Rasulullah pertama kali? Ibunda Khadijah menenangkan Rasulullah. Wahai suamiku, gak usah takut. Gak mungkin kalau ada orang datang kepadamu mau mencelakakan engkau. Allah tidak mungkin menghinakan engkau. Allahu yahkiruka. Allah gak mungkin akan menghinakan engkau, akan menyakiti engkau. Ya. Dan akhirnya Rasulullah SAW ya merasa pede lagi, tidak ada rasa takut setelah itu. Jadi saat Rasulullah dalam kesedihan, Ibunda Khadijah selalu apa? Selalu datang untuk memberikan semangat. Ya. Dan saat Rasulullah dicaci maki, Pak, siapa yang membela Rasulullah pada saat itu? Ibunda Khadijah. Maka sepanjang Ibu Khadijah masih hidup, Pak, orang nggak berani macam-macam sama Rasulullah, karena Ibunda Khadijah saat itu dikenal di Mekah itu sebagai seorang pembisnis, seorang saudagar kaya raya. Jadi kalau macam-macam sama Nabi, orang-orang kafir itu melihat sosok Ibunda Khadijah. Dan Ibunda Khadijah nggak akan mendiamkan kalau ada orang-orang yang menghina Rasulullah SAW. Ya. Bahkan saat Ibunda Khadijah detik-detik mau meninggal, Pak, beliau wasiat kepada Rasulullah. Apa wasiatnya, Pak? Wahai Rasulullah, kalau aku sudah meninggal dunia, tolong tulang belulangku jadikan jembatan untuk dakwah engkau, supaya dakwah ini sampai ke beberapa tempat. Inilah sosok Ibunda Khadijah. Jadi bukan hanya sebatas istri yang hanya di dalam rumah, tapi Ibunda Khadijah seorang istri dalam perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Maka ketika Ibunda Khadijah meninggal dunia, tahun itu disebut dengan Amul Huzni. Apa Amul Huzni itu, Pak? Tahun kesedihan. Ya, Rasulullah sangat berduka cita. Rasulullah sangat bersedih. Bahkan Rasulullah itu, Pak, berhari-hari menangis. Nah, ini menjadi catatan buat kita, Bapak Ibu. Berarti nggak dilarang, Pak, kalau ada orang meninggal terus kita menangis. Ya, ini kan kadang-kadang kan di masyarakat kita, kalau ada orang tua, orang-orang kita cintai meninggal dunia, terus kita di sebelahnya mau nangis dilarang-larang. Jangan nangis, jangan nangis. Ya, apalagi kalau di atas jenazah, jangan sampai nanti air apa? Air mata itu netes ke jenazah. Nggak ada larangan itu, Bu. Ya. Yang dilarang oleh Rasulullah itu menangis karena meratap. Tolong bedakan ya, menangis karena meratap. Kalau meratap itu nggak ikhlas, Pak, nggak ridho. Kenapa ya istriku meninggal dulu? Coba kalau belum meninggal, padahal aku sudah rencana mau jalan-jalan ke Bali, mau jalan-jalan ke luar negeri, ke LA. Tahu LA? Itu yang nggak boleh. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis? Innal mayyit mu'adzabun bibukai ahli. Ini hadis larangannya nih. Sesungguhnya mayit itu akan terasa disiksa kalau diratapi oleh keluarganya. Nah, diratapi, Pak, bukan ditangisi. Kalau nangis boleh, orang Rasulullah juga menangis. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, ketika Ibunda Khadijah meninggal dunia, Pak, disebutkan fabakan nabiyyu bakaan syadida. Rasulullah menangis dengan bakaan syadid. Apa arti bakaan syadida? Tangisan yang sangat dahsyat, tangisan yang sangat hebat. Sehingga sahabat-sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, lima bakaita bakaan syadida? Apa yang membuat engkau menangis dengan tangisan yang hebat? Sahabat juga salah persepsi juga, Pak. Bukankah engkau melarang menangisi jenazah? Kenapa engkau malah menangis dengan tangisan yang hebat? Apa jawab Rasulullah? Tolong catat, Bapak Ibu, tolong catat ini. Aku menangis, kata Nabi. Aku menangis bukan karena meratapi kepergian istriku,
Tapi aku menangis karena aku ingat kebaikan istriku Khadijah yang aku belum mampu membalasnya. Tangisan yang kayak gini tangisan rahmat, Pak. Ya, ini kita ditinggal meninggal orang tua umpamanya. Terus kita nangis, Pak. Gak usah ditahan-tahan, nangis aja. Orang kehilangan duit nangis boleh, gak usah kehilangan orang tua nangis gak boleh. Nangis boleh, tapi jangan meratap. Tangisan itu ingatkan kebaikan orang tua kita. Ya Allah, padahal aku sudah pergi haji, padahal aku sudah umroh berulang-ulang kali. Orang tuaku sekalipun belum pernah umroh, sekalipun belum pernah lihat yang namanya Ka'bah langsung. Ya, lalu kita terbayang kebaikan orang tua kita, terus kita menangis. Yang kayak begitu tuh tangisan rahmat itu. Karena itu akan membuat kita akan semakin ingat dengan orang tua dan mendoakan orang tua. Nggak apa-apa. Lah Rasulullah SAW ketika nangis di atas jenazahnya Ibunda Khadijah, bahkan berhari-hari, Pak. Itu nangisnya bukan meratap, ingat kebaikan istrinya. Coba, kalau kita buka riwayat lebih lengkap lagi, Pak, dari Ibunda Khadijah, seorang wanita kaya raya, Pak, habis-habisan hartanya untuk membela agama Allah. Beliau rela membantu orang-orang yang susah, umat yang susah, dan dia nggak takut walaupun dirinya susah. Ya, ini kan nggak sembarang orang, Pak. Karena biasanya orang itu suka menolong, membantu orang susah. Ya kalau dia lagi tajir, lagi senang, dia tolong orang yang susah. Tapi Ibunda Khadijah menolong orang dari mulai beliau senang sampai dalam keadaan susah. Itu kalau dalam bahasa Quran, dalam surat Ali Imran ayat 134, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra walau bikum khososo. Ya, itu ada di ayat yang lain juga. Orang yang benar-benar beriman itu berinfak, bukan di saat lagi tanggal muda, di saat tanggal tua pun dia berinfak. Bukan dia berinfak di saat lagi tajir, lagi senang, dalam keadaan susah, nggak bisa lihat orang susah. Dan itulah Ibunda Khadijah. Masya Allah. Ketika ditanya oleh putrinya, wahai Ibunda, kalau engkau sedekahkan semua hartamu di jalan Allah untuk umat, terus apa yang tersisa dalam hidupmu? Apa jawab Ibunda Khadijah? Yang tersisa dalam hidupku hanya Allah dan utusan. Itulah Ibunda Khadijah. Aku nggak takut kehilangan harta. Aku takut ketika aku kehilangan Allah dan utusan. Dulu aku lahir tidak bawa apa-apa, dan kalau sekarang aku juga nggak punya apa-apa. Aku masih punya Allah. Itulah Ibunda Khadijah. Maka benar-benar, Pak, saat meninggalnya Ibunda Khadijah itu menjadi hari-hari yang membuat sedihnya Rasulullah. Sampai disebut dalam sejarah Amul Huzni, tahun-tahun kesedihan. Dan meninggalnya Ibunda Khadijah pada bulan apa, Bapak Ibu? Pada bulan apa? Pada bulan Rajab. Di usia berapa tahun? 65 tahun. Berarti menemani Rasulullah berumah tangga selama 25 tahun. Cukup panjang, Pak. Sejak Rasulullah menikah dengan Ibunda Khadijah, Rasul tidak pernah menikah lagi. Menikah itu setelah Ibunda Khadijah wafat. Begitu cintanya Rasulullah kepada Ibunda Khadijah. Ya. Dan dari Ibunda Khadijah dikaruniai seorang putra dan putri. Ada Abdullah, ada Qasim, ada Ruqayyah, ada Zainab, ada Fatimah Az-Zahra. Dan yang hidup sampai menemani Rasulullah adalah Ibunda Fatimah Az-Zahra. Itu putri langsung dari Ibunda Khadijah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, maka dalam waktu-waktu yang sedih itu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam-malam Pak, Rasul datang ke Ka'bah, ya. Datang ke Ka'bah, mau ngapain Rasulullah? Mau curhat kepada Allah. Kesedihannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa ke Ka'bah. Ini menjadi pelajaran buat kita. Ketika kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan gelisah, cemas, panik, kadang hidup dihantui ketakutan Pak, datangi Allah. Inilah cara Rasulullah menyelesaikan masalah. Ini cara Rasulullah menyelesaikan kesedihan Pak. Jangan ketika kita lagi susah malah ke tempat maksiat. Ya. Jadi malam itu Rasulullah Pak datang ke Ka'bah. Rasulullah curhat kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk ibunda Khadijah. Sampai Rasulullah SAW itu tertidur Pak. Kalau dalam satu riwayatnya itu tidak tidur yang pules banget gitu. Tidur tapi masih mendengar apa namanya Pak? Tidur tapi masih mendengar. Jadi apa itu? Ya? Apa Pak Cik? Nah, tidur ayam-ayam itu loh Pak. Jadi bukan tidur yang sampai pulas apalagi sampai ngiler, enggak. Ya. Sampai tertidur Rasulullah. Dan di peristiwa itulah turunlah 4 malaikat. Turun langsung malaikat itu Pak, menjemput Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nggak mungkin malaikat itu turun kecuali atas perintah Allah. Seolah-olah Allah menjawab. Allah tahu kesedihan Nabi dan Allah mengutus 4 malaikat. Jemput kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum dijemput, malaikat itu disuruh oleh Allah Pak untuk membelah dada Rasulullah. Pada malam itu dibelah dada Rasulullah, lalu diambillah hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam, diisi dengan 3 sifat, ada ilmu, ada Islam, ada iman. Kenapa? Karena inilah menjadi modal Rasulullah SAW dalam berdakwah. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, setelah sudah dilaksanakan pembedahan itu, kemudian dimasukkan lagi hati itu ke dadanya Rasulullah SAW. Ya, bahkan kalau saya buka dalam satu riwayat, pembedahan pengambilan hati Rasulullah bukan hanya di saat itu Pak, tapi di saat Rasulullah di usia kecil pun pernah seperti itu. Ya, jadi makanya Rasulullah SAW, kenapa Pak, walaupun dalam berdakwah ketika menjadi Nabi ujiannya berat, rintangannya berat, Rasul nggak cengeng menghadapi ujian karena hatinya sudah diisi dengan kekuatan iman, dengan kekuatan ilmu. Kalau iman orang itu baik, pasti orang itu nggak akan cengeng dalam menghadapi kehidupan. Kayaknya kalau ada orang ngaku beriman, kok masih cengeng, masih stres menghadapi hidup Pak, itu masalahnya pasti di imannya. Ya, jangan salahkan masalah. Bukan masalahnya yang berat, tapi jangan-jangan iman kita yang sedang down, iman kita sedang melemah. Lalu setelah sudah dimasukkan hati Rasulullah ke dadanya Nabi Pak, ini apa, maaf Bapak Ibu jangan berpikir, lah kok dibelah, kan saat itu belum ada alat pembedah, kan belum ada dokter bedah, nggak usah ditelusuri dengan apa pikiran-pikiran kita Pak. Ya, karena kalau bicara tentang hal-hal yang gaib itu kadang memang bukan domainnya akal, tapi domainnya iman Pak. Ya, ntar saya jelasin ya hikmahnya itu. Akhirnya apa? Setelah itu Rasulullah SAW langsung dibawa oleh 4 malaikat itu. Tapi yang bisa mendampingi Rasulullah sampai Mi'raj hanya malaikat Jibril alaihissalam. Ya, dijemputlah Rasulullah untuk menghadap Allah. Itu yang sering kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Berarti Isra Mi'raj itu ada hubungannya dengan wafatnya Ibunda Khadijah. Ini masih ada rangkaiannya.
Saat Rasulullah bersedih, Allah tidak tega melihat Rasulullah dalam keadaan bersedih sendirian. Lalu Allah mengutus malaikat untuk menjemput Rasulullah. Dan ini secara tidak langsung Allah kepengen menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti hiburannya orang beriman kemana, Pak? Pak, ini khusyuk apa ngantuk? Ya. Karena sama-sama nunduk, masa khusyuk ya apa? Ya ngantuk ya, nunduk, jadi bingung Pak Ustadz ya. Jadi berarti melihat dari proses ya peristiwa sedihnya Nabi, lalu Nabi datang ke Ka'bah. Ka'bah kan rumah Allah kan Pak. Lalu setelah itu Nabi dibawa langsung bertemu dengan Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Berarti ini memberikan pesan moral kepada kita. Kalau kita dalam keadaan banyak masalah Pak, larinya kemana Pak? Bukan ke dukun ya, bukan ke dukun ya. Ini ada orang lagi susah, yang dicari dukun. Kenapa kamu ke dukun? Dia lagi banyak masalah Pak. Padahal dukunnya juga lagi banyak masalah juga. Gimana selesai masalah? Nah ini hikmah Isra Mi'rajnya di sini. Ini kadang-kadang ketika bicara tentang Isra Mi'raj, yang dijelasin cuma Isra Mi'rajnya. Nabi perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke langit ke-7 ke Sidratil Muntaha, dapat perintah sholat, lalu Nabi turun ke bawah lagi. Itu sudah dari kecil kita dengarkan Pak. Tapi bagaimana peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi dalam peristiwa Isra Mi'raj itu jauh lebih penting sesungguhnya. Jadi perjalanan Isra Mi'raj itu adalah cara Allah untuk merefreshingkan Rasulullah. Ini perjalanan rohani, bukan perjalanan jasmani. Ya. Akhirnya dalam peristiwa itu dibawalah Rasulullah Pak. Ya. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang kita kenal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Inilah peristiwa penjemputan Rasulullah dari Masjidil Haram, lokasinya di Ka'bah itu, kemudian dibawa Rasulullah ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya dari Masjidil Haram, dari Ka'bah maksudnya, ke Masjidil Aqsa pada suatu malam. Ini ada yang menarik nih Pak. Kalimat kisah tentang Isra Mi'raj diawali dengan kalimat tasbih. Kalau Bapak Ibu belajar tentang ilmu tafsir Al-Quran Pak, ini satu-satunya ayat yang ketika ada satu kisah, ada satu cerita, yang cerita itu diawali dengan kalimat tasbih. Kisah itu hanya kisah Isra dan Mi'raj. Coba kita buka dalam Al-Quran itu Pak. Kalau kita buka sejarah, karena Al-Quran itu sepertiganya sejarah Pak. Jadi kalau kita mau mengangkat tema besar Quran, itu 5 tema besar Quran itu. Pertama tentang akidah, kedua tentang ubudiyah, muamalah, akhlakul karimah, sejarah historis. Dan sejarah dalam Quran itu sepertiga Quran. Jadi kalau ada 114 surat, 6.600 sekian ayat, sepertiganya berapa? Lebih dari 2.000 ayat. Itu bicara tentang sejarah.
Ada sejarah orang soleh, ada sejarah orang salah. Yang soleh para nabi, yang salah ada Fir'aun, Qarun, dan seterusnya. Semua kisah dalam Al-Quran tidak pernah diawali oleh Allah dengan kalimat tasbih, kecuali hanya kisah Isra dan Mi'raj. Nah, pertanyaannya, kenapa kisah Isra dan Mi'raj itu diawali dengan kata tasbih, yang makna tasbih itu mensucikan Allah? Kalimat tasbih itu, Pak, sebetulnya kalimat kita membesarkan kemahakuasaan Allah. Kenapa kisah Isra dan Mi'raj diawali dengan tasbih? Karena peristiwa Isra Mi'raj ini nggak bisa hanya didekati dengan dimensi intelektual. Ini dimensinya dimensi spiritual. Maka kalimat tasbih itulah kalimat spiritual. Ya. Jadi Allah tidak langsung menceritakan aku jalankan hamba, tapi dibuat kalimat tasbih dulu. Ketika kita mau mengimani Isra Mi'raj, besarkan Allah dulu. Allah Maha Kuasa. Ketika kita sudah memahami Allah Maha Kuasa, apa susahnya menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha? Kalau kita sudah meyakini kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Lah kalau orang yang nggak meyakini kebesaran Allah, Pak, nggak akan percaya. Emang bisa? Jangankan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, langit yang ketujuh. Emang Rasulullah naik apa? Pesawat belum ada, sayapnya juga nggak ada, nggak mungkin terbang. Itu kan dimensi intelektualnya. Tapi kalau kita bicara iman, maka kalimat tasbih itu pasti keluar. Subhanallah, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar. Nggak mungkin Allah nggak mampu menjalankan hambanya. Ya. Kalimatnya kan unik kan, Pak? Subhanalladzi asra, Maha Suci Allah yang menjalankan hambanya. Berarti Rasulullah tidak jalan sendiri, ada yang jalani. Kalau jalan sendiri ya nggak nyampe. Tapi banyak orang Mekah pada saat itu, Pak, berpikirnya logika. Maka ketika peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi, banyak orang-orang murtad, Pak. Dia nggak mengimani Nabi lagi, padahal awalnya sudah beriman. Dia menganggap bahwa Muhammad Al-Kazab, Muhammad pendusta. Ngapain aku beriman dengan dia? Ngapain aku beriman dengan ajarannya? Muhammad halu gitu, Pak. Kalau ucapan orang sekarang itu, masuk tiba-tiba dia cerita suatu malam dia berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sekarang saja, Pak, naik bis itu berhari-hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus ini satu malam, belum lagi dari Masjidil Aqsa katanya naik ke langit ketujuh. Yang namanya pesawat saja nggak mungkin tembus ke langit kedua, ketiga. Dia hanya di atas awan itu. Kan ada kan, apa dulu kita belajar ilmu IPA itu, Pak, ketika kita melempar benda ke satu tempat, Pak, benda itu nggak akan jatuh lagi karena atmosfer yang ada di bawah itu kekuatannya bukan nurunin ke bawah tapi naik orang ke atas. Jadi secara logika Rasulullah melewati fase-fase awan itu sampai ke 7 loh, Pak. Harusnya Rasulullah bukan ke bawah tapi akan kesedot atmosfernya ke atas sana. Nggak masuk akal. Sehingga banyak orang yang murtad pada saat itu, padahal sudah beriman. Kenapa? Karena mereka nggak memahami bahwa ini perjalanan agung, bahwa ini bukan Nabi Muhammad yang berjalan sendiri, tapi Allah yang menjalankan. Kalau logikanya gini, Pak, ini saya mau mendekatkan dengan logika kita ya. Kalau saya cerita ke Bapak, Pak, saya tuh dari rumah ke sini, Pak, 40 menit atau 30 menit. Bapak Ibu percaya nggak? Karena rumah saya di Geraha sana. Pasti percaya kan, Pak? Oh iya, kan emang nggak dekat gitu kan. Tapi kalau saya cerita, nggak cuma saya loh, Pak. Semut aja, Pak, jalan dari rumah ke Al-Muhajirin, Pak, 30 menit, Pak. Pasti saya akan dibilang, Pak Ustadz Halu, besok nggak jadi undang lagi ceramah. Itu membuat berita bohong. Masa semut berjalan dari Geraha Raya sampai ke Pondok Ranji setengah jam, yang masuk akal dong, Pak Ustadz kalau ngomong gitu kan. Tapi ketika saya bilang, kenapa Bapak Ibu nggak percaya? Kan semut itu nggak jalan sendiri. Semut itu ada yang jalanin. Dia nempel baju saya ada di mobil. Bapak Ibu terima nggak kalau udah kayak begitu? Harusnya terima. Rasulullah bukan jalan sendiri, Pak.
Maka kalimatnya itu asra bi abdihi lailam minal masjidil haram. Rasulullah tidak jalan sendiri, Rasulullah dijalankan oleh Allah. Lah kalau Allah Pak yang berkehendak, innama amruhu. Senang saya kalau belum selesai pada langsung nyamber. Di sini banyak hafal Quran insyaallah. Ya Bu ya. Coba kita tes ini. Lam yalid. Nah, benar hafal Quran banyak di sini. Lakum dinukum. Nah, udah yakin saya, semakin yakin ini banyak hafal Quran. Gimana nggak hafal Pak Ustaz? Orang duhur kulhu, asar, maghribnya apa Bu? Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini bukan Rasulullah yang punya mau sendiri Pak, ini maunya Allah. Kalau kita udah bicara maha besar Allah, maha kuasa Allah Pak, jangankan hanya berita Nabi Muhammad dijalankan dari Masjidil Haram sampai ke langit pada suatu malam sebelum subuh sudah sampai di masjid lagi gitu. Ya Allah, orang buat bumi aja bisa, buat langit tanpa tiang nggak pernah roboh sampai sekarang Pak. Apa susahnya buat Allah? Inilah Allah yang maha kuat. Pantes kalau Rasulullah SAW ketika ada masalah mendekati Allah, karena Allah lah yang maha kuat, manusia lemah. Ini hikmah Isra Mi'rajnya. Apapun persoalan-persoalan hidup kita bawa ke Allah, pasti happy ending. Ketika ada masalah, bawa ke masjid Pak, bawa ke musola, jangan dibawa ke rumah sakit Pak. Ya, dikit-dikit masuk rumah sakit, kenapa? Iya ini stres. Bawa ke masjid, bawa ke Allah. Lagi banyak masalah, tumpahkan seluruh air mata kita di karpet yang ada di masjid ini Pak. Itulah cara orang beriman menyelesaikan masalah. Kita kan sering membaca Fatihah kan? Di Fatihah itu ada ayat iyyaka na'budu. Kan kita setiap hari kita baca itu Pak. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta tolong. Loh kok ada masalah lupa membacaan itu gitu. Kemana kita tolong? Kok nggak ke Allah? Ya. Jadi hikmah peristiwa Isra Mi'raj itu adalah bagaimana menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pegadian itu ya. Ini pegadian ini harusnya ngasih royalti tuh. Ngasih royalti tuh Pak ke Al-Quran itu, yang menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah itu kepada Allah. Tapi kalau kita bawa masalah ke orang Pak, bukan menyelesaikan masalah, nambah masalah. Betul nggak Bu? Ada ibu telepon sama temannya, Bu, aku main ke rumah ya Bu. Ngapain? Mau curhat Bu. Namanya sih curhat Pak. Begitu udah ketemu sama ibu yang lain itu, pulang gimana Bu? Bukan selesai masalah, malah nambah. Ketika dia cerita, ya apa suamimu Mbak? Ini suamiku. Ya Allah, cerita tentang suaminya. Terus kata ibu yang lain, oh begitu ya, sudah ngapain kayak gitu, tinggalin aja suamimu. Ya, jadi bukan selesai masalah, nambah masalah. Maka yang bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah, fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu Allah. Dan singkat dari perjalanan Isra Mi'raj itu, ya akhirnya Rasulullah SAW dibawa ke Sidratil Muntaha, dan disitulah Rasulullah bertemu dengan Allah. Sekarang saya mau tanya Bu, Ibunda Khadijah itu istri yang dicintai oleh Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah sudah ketemu dengan Allah sang kekasih abadi, kira-kira cintanya sama Ibunda Khadijah apakah bisa melebihi cintanya Nabi kepada Allah? Itulah hikmah yang sesungguhnya kenapa saat itu Rasulullah diangkat, saat itu Rasulullah di-Isra Mi'rajkan ketemu dengan Allah, supaya secara nggak langsung Allah mau mengatakan, wahai Rasul, apakah engkau mencintai istrimu melebihi aku? Dan ketika orang sudah mencintai sesuatu yang melebihi dari cinta sebelumnya Pak, pasti dia akan terhibur,
karena dia sudah ketemu dengan kekasih abadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan setelah peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah SAW mendapat jimat. Nah, kalau orang Jawa ngomong apa? Jimat, diaji-aji sambil di rumah-rumah. Itu jimat. Ya. Dapat wasiat dari Allah, wahai Rasulullah, ini ada satu amalan yang apabila amalan ini diamalkan nggak cuma oleh engkau, diamalkan oleh umatmu, ini akan menjadi solusi hidup. Apapun persoalan hidup selesai dengan amalan ini. Apa wasiat itu? Sholat 5 waktu, ista'inu bis-sabri was-sholat. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kalau kita menghadapi masalah kok terus terasa berat Pak, coba muhasabah, evaluasi sholat kita. Jangan-jangan sholat kita hanya sebatas fisik, belum hati kita. Saya kira itu ya, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah. Hikmah yang kalau kita mau mengambil rangkumannya Pak, Rasulullah ketika bersedih larinya kemana? Ke rumah Allah. Perjalanan Isra Mi'raj dari masjid ke masjid. Berarti ketika ada masalah Pak, bawa ke masjid Pak. Kenapa kok kalimat Isra Mi'raj itu enggak ditulis dari Mekah ke Palestina? Kan lebih familiar kan Pak, kotanya daripada masjid pada saat itu. Kenapa yang ditonjolkan Allah masjidnya? Karena masjid itulah rumah Allah, disitulah tempat untuk menyelesaikan semua masalah-masalah manusia. Ya, jangan nunggu banyak masalah juga ke masjid Pak. Ya, yang lebih sedih lagi apa? Sesekalinya ke masjid, disolati di masjid. Ada di sini orang yang kayak gitu ada Mas? Nggak ada. Ini saya tahu kayak di Londo sana. Ya, nggak pernah ke masjid, sesekalinya ke masjid disolati di masjid. Yang malaikat di masjid dia juga agak panggil ini siapa? Tapi kalau kita sering ke masjid kan malaikat, oh iya ya ini orang yang selalu ahlul masjid. Setiap waktu ada di masjid, dia selalu memikirkan kegiatan masjid, dia selalu memikirkan supaya masjid ini rame. Nggak mungkin Pak, malaikat-malaikat itu tidak menyolatkan jenazah kita. Karena tempat yang disukai malaikat itu masjid Pak. Jadi ketika kita datang ke masjid, itu kita bareng dengan para malaikat-malaikat Allah. Ya, ada seorang ulama kasyaf. Kalau dalam ilmu tasawuf, ilmu tarekat itu ada ulama-ulama yang kasyaf itu Pak. Ya, ketika di masjid itu dia nggak mau langsung pulang. Ini salah satu kisah dari seorang ulama yang mengarang kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Seorang ulama ahli kasyaf, dia sudah terbuka mata batinnya. Ketika dia di masjid, dia nggak mau cepat-cepat pulang. Ketika dia selesai beribadah, memberikan majlis, memberikan tausiah di majlis itu, ternyata ada majlis yang kedua. Itu katanya majlisnya malaikat. Gak mungkin saya hanya menyapa dengan majlis yang dihadiri oleh manusia, kan ada malaikat-malaikat juga. Ya, kita belum sampai sana. Ya, yang takutnya kalau kita terlalu memaksakan, aku kepengen tahu Pak dunia kasab itu. Nah, iya, kalau kita kuat mental Pak, takutnya yang datang malaikat Israel itu loh Pak. Nanti kita kabur malahannya. Jadi insya Allah masjid ini tempat menyelesaikan masalah. Apapun persoalan kita Pak, tumpahkan di masjid ini. Ya, kan semua masalah itu kan sudah tertulis di langit kan Pak. Maka gedor dari masjid. Maka orang-orang yang hatinya selalu mencintai masjid gak akan ditelantarkan oleh Allah. Masa orang sudah ngurus rumah kita cuekin Pak. Pembantu ngurus rumah kita gaji Pak. Masa kita ngurus rumah Allah, Allah tidak memperhatikan sama kita. Kalau kita mengurus rumah Allah, pasti hidup kita akan diurus oleh Allah. Ya, saya kira itu ya Bapak Ibu. Terakhir saya mau, karena ini kisahnya tentang Isra Mi'raj dengan masjid tadi. Ada seorang wanita yang disebut oleh Rasulullah ahlul masjid. Wanita itu namanya siapa? Bu? Siapa Bu? Yaitu Ummu Mahjan. Ummu bukan marjan, sirup kalau marjan. Mahjan, Ummu Mahjan. Apa pekerjaan Ummu Mahjan Pak?
tukang sapu masjid. Tukang sapu, kalau sekarang berarti marbot itu Pak, ngurusi masjid supaya jamaah nyaman. Suatu saat Rasulullah masuk di masjid itu, tengok-tengok kanan kiri Pak. Ternyata Rasulullah mencari, yang dicari siapa? Umum aja. Biasanya suka ada, kok ini nggak ada. Tengok-tengok Rasul tanya sama sahabat, kemana umum aja? Yang biasanya ada di masjid, kok aku ngeliat nggak ada sekarang? Kata sahabat, ya Rasulullah, umum aja sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Langsung berubah wajah Rasulullah, dan Rasulullah langsung meneteskan air mata. Kemudian bilang kepada sahabat, kenapa kamu baru kasih tahu aku sekarang? Apakah karena Muhammadan itu cuma tukang sapu, kamu anggap sepele, sehingga meninggalnya kamu anggap biasa? Kalau giliran yang meninggal bangsawan, orang kaya, pejabat, viral. Kalau bahasa sekarang, apakah karena Muhammadan itu cuma tukang sapu, jadi kamu anggap sepele? Kenapa kamu nggak kasih kabar sama aku? Apa Pak yang dilakukan Rasulullah? Langsung Rasulullah meninggalkan majelis itu, dan Nabi minta tolong antar aku di mana kuburannya Ummu Mahjah, antar aku ke kuburannya. Begitu sampai di atas kuburan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah menyolatkan jenazah di atas kuburannya Ummu Mahjah. Satu-satunya wanita yang disolatkan di atas kuburannya adalah Ummu Mahjah. Pertanyaannya, apa amalan Ummu Mahjah? Amalan Ummu Mahjah adalah hatinya mencintai masjid walaupun cuma tukang sapu. Ini tukang sapu Pak, terus gimana yang ngurusin masjid? Ya. Mudah-mudahan setelah ini semua pada jadi marbot semua. Amin ya Rabbal. Nah iyalah kan, kita kepengen Pak suatu saat di akhirat tiba-tiba Nabi ceringak-ceringuk, nani mana nih Pak Haji itu, di mana nih? Ya. Kan kita juga kepengen Pak, seperti Umajan, ketika Umajan nggak ada dicari-cari Rasulullah. Kita kepengen suatu saat di akhirat nanti Nabi mencari kita. Orang-orang yang memakmurkan masjid akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Dan saya cerita ini Pak, saya cerita ini pengalaman saya juga kan Pak. Sudah tahu belum cerita saya? Udah tahu, jangan pura-pura gitu lah. Ya, Pertamina ini buat saya bukan orang lain saya di komplek Pertamina ini. Karena saya anggap Pertamina ini adalah sebuah tempat ya, yang mengawali proses dakwah saya. Saya dulu datang pertama kali Pak di Masjid At-Taqwa itu. Mungkin Bapak Ibu masih ingat. Saya tukang marbot di masjid itu. Ya, orang masih muda, ya kan? Saya tukang marbot. Jadi bukan saya memakmurkan masjid terus saya balik ke rumah. Saya tidurnya di masjid Pak. Kalau Bapak Ibu kan datang cuma sholat, nanti pulangnya ke rumah. Saya tidur di masjid. Bukan waktu sebentar loh Pak. 5 tahun setengah, 6 tahun lah, pasti 6 tahun. Saya di Masjid At-Taqwa. Mungkin seusia saya, ya pasti tahu lah itu. Ya, saya dulu di Masjid At-Taqwa pertama kali Pak ada beduk Pak, yang mengumpul beduk itu saya Pak kalau sholat Jumat itu. Tapi saya niatin, ya Allah, saya niat mengingatkan orang supaya sholat Jumat. Setiap pukulan beduk saya niatin mengajak orang, mengundang orang. Saya tukang sapu di situ. Lama-lama Allah mengangkat derajat saya. Ya, nggak tahu. Saya juga nggak tahu kok dari tukang marbot bisa sampai seperti sekarang gitu. Ya, mau tahu ceritanya lebih detail nggak? Nah, kepo amat sih. Nggak usah kepo. Ya, tapi itulah Allah. Jadi dari situ kemudian orang tuh sekali-sekali yang azan nggak ada. Terus waktu itu ketuanya masih Pak Aziz Pak. Pak Aziz Jambul ya, Pak Aziz itu. Yang azan tiba-tiba sakit. Udah, afdoli aja tuh yang azan tuh. Suaranya bagus kok. Azan. Awalnya kayak gitu tuh. Lama-lama apa Pak? Imam nggak datang. Nah kayak tadi tuh. Ya. Tiba-tiba imam berhalangan. Udah afdoli aja. Suaranya bagus dia. Lah kalau jamaah orang Pertamina Pak pada dorong-dorongan sampai 10 menit gak kelar-kelar.
satu dorong, ayo. Ya, akhirnya kalau terpasang nih, kalau nggak Pak Haji Sidik almarhum, Pak Haji Zaini Pak. Oleh itu dua orang nanti ya dorong-dorongan gitu. Kamu aja. Itu jamaah udah di depan semuanya masih lihat orang dorong-dorongan itu. Masya Allah. Akhirnya udah Abdulli aja imam. Pas memang timingnya itu selalu tepat Allah tuh. Persis saat masjid itu direnovasi kan dihadiri sama direktur Pertamina Pak siapa setelah Pak Abdaus siapa namanya? Pak Ramli. Ya. Datanglah peresmian masjid Pak. Yang datang direktur Pertamina Pak. Gimana orang Pertamina saat itu Pak? Wah heboh pasti kan, apalagi pengurus masjidnya. Saya ingat tuh yang diundang siapa? Korinya aja Muammar, kori internasional. Yang ceramah siapa Pak? Kiai Zainuddin, MZ sama ada Setiawan Jogi atau siapa lah saat itu saya lupa itu. Pokoknya tablik akbar Pak. Dan saat itu Kiai Zainuddin dikenal sejuta umat. Rame Pertamina. Ternyata qadarullah, nggak ada yang bisa melawan takdir Allah. Muammar nggak bisa dihubungi, Ustadz Muammar nggak bisa dihubungi Pak. Ya, panas dingin tuh panitia tuh Pak Didi Samsuri itu Pak. Hari sangat bagus. Ini direktur sudah datang ini gimana ini? Kan baca Quran kan harus di awal kan Pak. Telepon nggak bisa. Tegang semuanya tegang. Nggak tahu tak kenapa. Ya ini pasti Allah kan Pak. Pak Aziz, almarhum Pak Aziz itu sama Pak Haji Sidik itu. Udah ngapain? Apa nunggu? Mulai aja. Nanti kalau Ustaz Muhammad datang, suruh naik lagi aja. Tapi waktunya harus tertib. Nggak enak sama direktur sama bu direktur gitu kan. Udah, Abdulli aja naik. Masya Allah Pak. Acara besar loh itu Pak. Tapi akbar itu, Masya Allah saya sendiri ya. Nggak tahu entah kenapa. Ya saya nggak ada. Oh jangan nggak ada. Ya pokoknya siap aja. Suruh mukul beduk ya mukul beduk gitu ya. Suruh azan ya azan, suruh imam, suruh kori Pak. Ya kan ibu dan dengar apa sendiri kan suara saya nggak jelek-jelek amat ya. Gitu. Ya. Gitu. Ini sekarang gimana waktu masih muda dulu Pak. Sekarang masih muda ya Bu ya. Ya jadi Monas ibu melihatnya saya. Akhirnya apa? Kori lah saya. Pak Aziz itu bisikin saya, tak agak dilamain tak korinya. Sambil Pak Ustadz lihat kanan kiri ya, kalau mau amal datang turun. Yang namanya seret Pak, gitu ya. Nanti setelah kori, Ustadz sambung sama sholawatan. Emang saya senang sholawatan Pak. Sambil nunggu siapa tahu Ustadz Muhammad datang. Sampai saya panjangin itu kiroah saya. Sampai sholawatan pun tenggorokannya udah kok nggak ada kelihatan yang datang. Udah nggak kuat sih Pak. Turunlah saya. Selesailah acara itu ya walaupun ada produk sedikit tapi acaranya itu meriah. Akhirnya setelah itu pagi-pagi Pak saya dihubungin sama salah satu ibu-ibu Umi Zaini almarhum menghubungi saya karena saat itu yang menjadi ketua ibu-ibu di Komplek Pertamina adalah Umi Zaini. Dapat telepon dari istri direktur itu nanyain itu yang korik siapa, anak muda kok suaranya bagus, bisa nggak ya kira-kira ngajar ke rumahku, ngajar anak-anakku, aku juga mau belajar juga. Masya Allah, itu awal. Tapi kan setelah sekian tahun Pak itu ini saya cerita hanya cuma di kisi-kisinya aja Pak. Tapi saat masjid itu dirobohin, dibangun Pak, memang saya tidur di mana? Di pasar saya tidur Pak. Nah itu nggak saya ceritain. Nanti kita buat sinetron aja. Ya. Di pasar itu saya tidur Pak. Namanya tukang sayur ada orang Bogor itu dia jualan sayuran Pak. Kalau jam 11 itu dia belanja dari pasar Indo, saya ikut bantuin nata di lapaknya itu. Lalu di atas itu dikasih terpal, saya tidur di atas terpalnya itu. Nanti subuh saya udah datang ke masjid lagi. Kayak gitu-gitu, itu proses-proses. Dan setelah sudah kayak begitu, akhirnya saya masuk di
rumahnya direktur. Tersebarlah berita itu ke Pak Aziz bahwa saya ngajar di rumahnya Pak Direktur. Akhirnya dari marbot naik pangkat jadi imam rawatib saya. Ya nggak berani kan? Oh ini gurunya Ustadz, gurunya direktur saya ini. Mosok marbot naik pangkat saya jadi imam rawatib. Setelah jadi imam rawatib, ada berita yang menggembirakan lagi. Haji Romli saat pas ulang tahun itu kepingin ngejak umroh sekeluarga dengan saya. Saya umroh lah, berangkat tahun saya lupa, saya pergi umroh. Baru 1 hari Pak, sholat asar saya masuk kamar hotel, ada yang ketok-ketok pintu. Siapa ketok pintu? Saya nggak kenal, namanya orang Arab nyasar kan nggak enak gitu. Ternyata saya buka, Pak Direktur pertama sama istrinya pulang dari masjid Pak. Langsung duduk di sebelah. Pak Ustadz saya boleh masuk? Apa boleh? Terus ngomong sama saya, Pak Ustadz, senang nggak Pak Ustadz umroh? Begitu tanya saya, langsung nangis Pak. Senang, Pak Ustadz jangan senang dulu, ini baru umroh. Pak Ustadz belum gugur kewajiban. Kalau sudah haji baru gugur kewajiban. Pak Ustadz mau haji nggak Pak Ustadz? Umroh belum kelar Pak. Sudah ditanyain apa? Nanti setelah umroh ini Pak Ustadz serahin. Nanti ada sopir saya serahin semua dokumen-dokumen untuk haji. Kan saat itu nggak seperti sekarang Pak. Mau datang sekarang sudah bisa berangkat tahun ini. Tahun 90, sebelum tahun 90-an Pak. Ya, langsung diurus. Dan tahun itu saya pergi haji. Dan itulah cara Allah. Saya tidak mengatakan itu kehebatan saya enggak. Itu pasti ada hubungannya dengan masjid. Itu pasti ada hubungannya dengan masjid At-Taqwa, di mana ya saya urus masjid itu, saya tukang sapu, saya memakmurkan. Bahkan sempat kita buat pengajian remaja ya Mas, Garisma namanya, gabungan remaja masjid Pak. Ada Muhajirin, ada Alamin, itu untuk muda-muda. Saat itu ada almarhum Ustaz Nasuh, Abu Bakar. Jadi itulah perjalanan itu. Maka Pertamina ini buat saya bukan kampungnya orang lain. Ini adalah kampung saya. Ya, makanya saya tadi di jalan itu ya agak sedikit gimana itu, kok bisa saya itu telat gitu. Ya, saya tadi telat Pak Haji itu. Ternyata setelah telat Pak Haji itu baru datang malah lebih telat dari saya. Saya itu biasanya Pak mau itu di masjid mana-mana, yang namanya subuh itu sudah pasti sudah ada di masjid Pak. Lah kok tadi, Masya Allah, saya dibangunkan dengan azan masjid di Masjid Bani Umar. Allahu Akbar, Allah. Ini Isya. Isya. Ya Allah subuh. Telepon Mas Agus. Masya Allah. Jadi ya sudah, ini semuanya pasti tidak mungkin. Ya, ini kan jelas bukan kehendak siapa-siapa, tapi saya yakin ini semuanya ada. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Hari ini kalau ada tanya jawab ya Pak ya. Saya kira sudah cukup kajian pada pagi ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Amin ya Rabbal alamin. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh kalau memang ada pertanyaan. Ibu-ibu, ya, mic-nya mana Mas? Kan tadi setuju kan pengajian sampai jam 9 kan? Nah, tadi yang udah mau jam 9 jangan pulang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, Waalaikumsalam. sekarang ini kan masa kini banyak wanita-wanita karir atau berkeinginan untuk meningkatkan karirnya. Bagaimana fenomena ini untuk diimplementasikan kepada wanita agung seperti Siti Khadijah? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu. Kalau bicara tentang, maaf itu mic-nya, boleh, coba. Ya, kalau bicara tentang status ya muslimah dalam perspektif Islam, maka hukum asli dari ibu-ibu, apalagi sudah menikah ya Bu ya, itu memang hukum aslinya adalah supaya ibu-ibu itu lebih fokus untuk mengurus rumah tangga.
Itu hukum aslinya loh. Makanya kenapa dalam hukum Islam, dalam fikih, entah itu yang fikih kompilasi atau fikih yang kontemporer atau yang klasik, semua kajian-kajian fikih tidak ada yang mewajibkan wanita itu supaya wanita bekerja, gitu ya, nggak ada itu, gitu ya. Yang wajib bekerja dan mencari nafkah suami. Didasarkan surat An-Nisa ayat 34 tadi, bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suamilah yang wajib cari nafkah, yang wajib bekerja untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Wanita tidak ada kewajiban. Tidak ada apa? Kewajiban. Kenapa kok wanita itu? Kenapa seorang istri kok nggak diwajibkan untuk mencari nafkah, untuk bekerja? Supaya ibu-ibu lebih dekat dengan anak-anaknya. Karena al-um madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama dalam rumah tangga. Ya, itu hukum aslinya, Bu. Nah, tapi kalau Pak, andai seorang wanita, seorang istri itu bekerja, apakah itu haram? Tidak. Hanya tidak wajib aja. Yang wajib itu ya memang suami untuk cari nafkah. Tapi kalau seorang wanita mau jadi wanita karir, mau bekerja, itu nggak dilarang dalam ajaran Islam. Ya, karena apa? Mengacu pada seorang wanita agung, Ibunda Khadijah itu bukan hanya ibu rumah tangga, tapi beliau juga seorang wanita karir, wanita pembisnis, saudagar kaya, Bu. Ya kalau kita lihat, Bu, ada tempat yang menapak tilas dari kesuksesan Ibunda Khadijah di Mekah. Apa itu? Dulu saya waktu masih haji 2003, itu sebelah masjid itu masih ada itu, Pak, napak tilasnya, yang sering disebut oleh orang-orang Indonesia Pasar Seng. Tahu Pasar Seng? Sekarang ada nggak, Bu? Sekarang udah jadi mall, Bu, udah jadi hotel. Dulu, Pak, tahun kalau nggak salah 2003 ya, terakhir kalau nggak salah 2003, 2000 berapa ya? Berapa? 2006 masih ada. 2006 masih ada. Tapi lama-lama dibuat pelebaran masjid. Dulu masih ada pasar sengnya. Disitulah Ibunda Khadijah menjadi saudagar, menjadi pedagang yang kaya. Sampai bisnisnya sampai ke Syam. Kalau sekarang Syria itu. Sampai ke sana loh, Pak. Begitu luar biasanya, ya, jiwa pembisnis dari Ibunda Khadijah. Jadi boleh, tapi kewajiban intinya jangan ditinggalkan. Nah, gitu ya, Bu ya. Jangan sampai gara-gara karir ninggalin kewajiban ibu rumah tangganya, suami ditelantarkan, anak-anak ditelantarkan. Itu nggak boleh. Boleh bekerja, tapi tetap harus fokus untuk urusan rumah tangganya. Maka yang terbagus, yang terbaik, memang sebaiknya kalau ibu-ibu yang sudah bersuami mau meniti karir, ya karir-karir yang mandiri, Pak. Bukan karir yang ikut orang. Karena kalau ikut orang kan nggak bisa diatur waktunya, Pak. Apalagi maaf, seorang istri bekerja di sebuah perusahaan. Yang perusahaan itu mungkin nanti ngirim ke daerah-daerah. Tapi kalaupun umpamanya masih seperti itu dan bisa dialokasikan, tetap bisa mengatur waktu, kan dekat dengan anak, dekat dengan suami, tidak harus dengan kedekatan fisik kan, tapi bisa dengan perhatian. Sebelum pergi disiapin semuanya, Mas gimana Mas kalau saya pergi, gimana anak-anak ini, udah diatur semuanya, ya, maka itu juga tidak dilarang. Yang dilarang itu apa? Karena meniti karir sampai status yang aslinya sampai dikorbankan, itu ya nggak boleh. Namanya ibu rumah tangga, kan bukan ibu kantor, ibu rumah tangga. Ya berarti pekerjaan aslinya ibu-ibu rumah tangga itu yang ngurus rumah tangga, gitu ya, Bu ya. Jadi nggak dilarang, Bu, jadi wanita karir apa silahkan. Yang penting kewajiban intinya tidak diterlantarkan, gitu ya, gitu. Karena salah satu misi Rasulullah diutus ke muka bumi itu, selain menyampaikan keimanan, terus apa,
tentang menyempurnakan akhlak ya. Di antara misi Rasulullah diutus ke dunia ini juga untuk mengangkat emansipasi wanita. Yang dulu pada zaman jahiliyah Bu, wanita tidak dikasih peran, nggak dikasih tempat. Ya, wanita dulu hanya cuma ya urusan-urusan apa? Dapur, sumur, kasur, sumur, dapur sudah. Bahkan ada orang yang punya anak wanita, bayi wanita Pak, langsung dibunuh hidup-hidup karena dianggapnya wanita, anak perempuan itu aib buat keluarga. Itu zaman jahiliyah. Maka begitu Rasulullah menjadi nabi, salah satu misi Rasulullah adalah mengangkat emansipasi wanita. Kalau laki-laki mulia, wanita juga sama kemuliaannya. Sehingga turun ayat yang inna akramakum indallahi atqakum. Ya, kemuliaan manusia bukan dilihat dari jenisnya, tapi dari takwa. Kalau bapak jadi direktur, boleh nggak ibu jadi direktur? Boleh. Ya, bapak jadi polisi, boleh nggak ibu jadi polisi? Boleh. Ya, yang nggak bisa diganti peran itu bapak-bapak mengganti peran ibu yang nggak bisa. Ibu mengandung, bapak nggak bisa mengandung. Ibu melahirkan, bapak nggak bisa. Ibu menyusui, bapak nggak bisa menyusui. Makanya hebat ibu-ibu itu. Makanya saya dari dulu nggak pernah mau mengandung itu. Begitu Bu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Kita salawat dulu ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban ini, dan sampaikan usia kami agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang tinggal sebentar lagi. Ya Allah, jadikan Ramadan tahun ini bukan Ramadan yang terakhir dalam hidup kami. Pertemukan kami dengan Ramadan berikutnya lagi. Dan jadikan puasa Ramadan tahun ini nanti lebih bermakna, lebih berkualitas dari Ramadan sebelumnya. Jadikan puasa Ramadan kami nanti tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja, namun jadikan puasa Ramadan kami nanti agar membawa efek positif dalam ketakwaan kami, dalam perbaikan diri kami, dalam kesolehan pribadi dan kesolehan sosial kami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.